Assalamualaikum Pak Gelar. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Puji. Keluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Bu Puji sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ya. Hari ini Pak Gelar akan melakukan coaching ya, dan Bapak sebagai coachnya. Ya, Nah, sebagai coach, apakah Bapak sudah tahu apa saja yang harus Bapak lakukan? Ya, insya Allah saya sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh saya, yaitu dalam melakukan coaching dan proses tirta Bu, yaitu menemukan tujuan akhir dari coaching, mengidentifikasi kata kunci permasalahan, kemudian menentukan rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Oke, baik Pak. Di sini sebagai pengamat, saya juga ingin mengingatkan kepada kembali beberapa hal tentang proses coaching yang akan kita laksanakan. Yang pertama, Bapak harus ingat bahwa antara coach dan coachee hubungannya adalah kemitraan atau setara, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Sebagai coach, Bapak juga diharapkan dapat mengembangkan kompetensi coachee dengan tetap fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan terhadap coachee, sehingga pembicaraan berlangsung dua arah. Dan jangan lupa, Bapak juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memaksimalkan dan memberdayakan potensi coachee, sehingga di akhir coaching nanti coachee dapat merencanakan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Ya baik Bu, terima kasih sudah mengingatkan. Insya Allah nanti akan saya coba praktekkan ketika saya melakukan coaching nanti. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Iro. Ya, waalaikumsalam Pak Gelar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar murid-murid di sekolahan? Ya alhamdulillah murid-murid seperti itu. Walaupun ada berbagai permasalahan tapi tetap happy. Permasalahan apa ini Bu? Iya Pak, ini sebetulnya saya juga berpikir sangat keras lah. Udah beberapa minggu ini ya. Saya murid-muridnya itu ada sebagian ya 3 atau 4 orang lah yang memang membacanya itu belum lancar. Iya seperti itu. Jadi kepikiran terus. Soalnya kalau di kelas kalau pelajaran ya sering akhirnya hasilnya nilainya kurang memuaskan seperti itu. Seperti itu ya Bu. Ya baik, kalau dari tadi mendengar permasalahan yang sudah diungkapkan oleh Bu Iro, jadi ada salah satu murid atau berapa murid yang kurang ada 3 murid. 3 murid. Iya. 3 murid yang kurang ini ya, membacanya kurang lancar iya. Jadi mengganggu proses pembelajaran. Baik. Kemudian tadi setelah permasalahan itu, kemudian tujuan dari kita mengadakan pertemuan ini, tujuan akhirnya seperti apa Bu? Iya, Harapannya saya seperti apa? Berharap ya, seandainya bisa ya murid-murid saya itu semuanya bisa membaca dengan lancar. Dan apabila ada tugas-tugas dari saya ataupun saya menerangkan dan sebagainya, mereka otomatis bisa menerima materi dan bisa melaksanakan evaluasi dan hasil akhirnya bagus gitu Pak. Jadi itu tujuan akhirnya seperti itu tadi ya. Kalau melihat itu permasalahan tadi, kalau menurut Ibu itu di sekolah Ibu, murid-murid Ibu itu dari angka 1 sampai 10 ya, kondisi real di lapangan itu seperti apa Bu? Bisa digambarkan nilainya berapa poin? Iya, murid-murid saya secara keseluruhan ya, secara keseluruhan itu ya di level 6 Pak. Level 6? Iya. Itu seperti apa level 6 Bu? Level 6 itu ya sebagian besar sih memang sudah lancar membaca. Tapi sebagian kecil kira-kira 25%-nya itu masih belum lancar membaca. Itu yang jadi membuat hambatan ya Bu dalam meraih tujuan tadi yang sudah disampaikan. Nah kemudian solusinya seperti apa Bu kira-kira dari Ibu? Untuk solusi kalau saya melihat ya, saya inginnya misalkan siswa itu dalam pembelajaran itu mungkin mereka untuk sementara waktu di karantina dulu, nanti
dibawa ke perpustakaan. Nanti kan ada petugas perpustakaan ya. Nanti setiap jam pelajaran dari pagi sampai siang itu mereka diberi pelajaran membaca sama petugas perpus. Dan nanti kalau sudah lancar membaca, mereka kembali lagi ke kelas dan insya Allah mudah-mudahan sudah bisa. Selain itu juga saya juga setelah jam pembelajaran, kalau mereka memang berminat dan mau ya, misalkan saya mengadakan tambahan jam pelajaran, mereka juga saya ajari membaca biar lancar. Selain itu lagi, itu saya bermaksud kadang-kadang ya siswa itu kalau diajar sama gurunya karena belum bisa membaca kelas 4 Pak, itu belum lancar ya, merasa malu. Jadi kadang-kadang sudah ya nanti ditunggu di kantor, ternyata tidak datang misalkan ya. Jadi mungkin mereka malu. Jadi akhirnya saya berpikiran barangkali mungkin seandainya menggunakan tutor sebaya barangkali ya. Mungkin mereka sesama temannya sendiri mungkin tidak malu. Jadi menggunakan tutor sebaya juga bisa ya. Iya. Ya, baik, menarik sekali tadi solusi dari Bu Iroh sendiri. Ada yang pertama ikut membaca di ruang perpus ya Bu, tadi menghadirkan petugas perpus untuk membantu siswa itu untuk membaca. Kemudian yang kedua itu tadi ada siswa yang malu ya Bu, malu karena dengan gurunya mungkin, sehingga bisa jadi dengan solusi tutor sebaya itu bisa meningkatkan minat untuk membaca itu tadi ya. Jadi prestasinya semakin meningkat. Ya, baik. Kemudian tadi sudah strategi ya Bu, strategi Ibu sendiri, solusi dari Ibu. Kemudian bagaimana ketika Ibu ada gangguan-gangguan ketika melaksanakan solusi tadi ya, strategi tadi. Iya. Pasti semua pekerjaan yang baik itu pasti kadang-kadang ada kendala ya, ada tantangannya. Misalkan tantangannya dari siswanya sendiri, kadang-kadang malas, malu dan sebagainya ya. Terus mungkin dari gurunya, misalkan menambah jam pelajaran itu barangkali ada kesibukan dan sebagainya, makanya kan tidak bisa selalu lah ya, tidak bisa rutin. Dan sebagai petugas perpus juga terkadang juga mereka ada tugas-tugas lain ya. Jadi mungkin kendala-kendalanya itu, tantangannya di situ. Kemudian solusinya apa ketika ada gangguan itu? Iya. Solusi dari misalkan petugas perpus ya, dari petugas perpus misal ada ada kegiatan misalkan ya paling mereka dikembalikan lagi ke kelas dan besoknya lagi hari besoknya lagi. Dan untuk kayak seperti kalau malu atau malas, itu kita bekerja sama dengan orang tua. Jadi kita kolaborasi dengan orang tua agar anak itu jadwalnya pembelajaran tambahan juga mereka harus tahu, harus diingatkan seperti itu. Ya betul Bu. Yang penting kita sudah berupaya untuk mengatasi gangguan tersebut ya Bu. Ya baik. Bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Jangka waktunya apa mau dilakukan kapan itu? Oh iya. Ya insya Allah dalam minggu depan lah, insya Allah saya akan memulai melaksanakan solusi-solusi alternatif solusi yang tadi saya utarakan tadi. Iya betul. Semakin cepat semakin baik itu ya Bu. Iya Pak. Kalau menurut Ibu, ukuran keberhasilan tadi yang sudah diutarakan Ibu ya, pasti ada perubahan. Tadi yang nilai 6, kemudian ini bisa sampai nilai berapa ini Bu? Ya, saya berharapnya menjadi nilai 8 lah, sudah alhamdulillah sekali. Sudah, ya, karena sesuai dengan impian Ibu ya. Iya, seperti itu. Ya. Baik, kemudian komitmen Ibu terhadap rencana aksi tadi itu seperti apa Bu? Ya, komitmen saya itu saya akan berusaha terus. Saya sebagai guru setelah pembelajaran selesai, insya Allah akan
memberi jam pelajaran tambahan kepada siswa-siswa tersebut yang belum lancar membaca. Selain itu juga saya tetap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan orang tua ataupun dengan petugas perpustakaan atau dengan teman-teman yang ikut membantu atau sebagai tutor sebaya itu memberikan pengertian-pengertian sehingga mereka dengan sabar, dengan ikhlas mau membantu mereka. Ya, baik. Gitu. Jadi kolaborasi banyak pihak ya Bu, ada Iya. tadi teman, kemudian ada tutor sebaya, kemudian ada orang tua dan rekan guru Ibu. Ya baik, kemudian tindak lanjut dari sesi coaching ini ya, semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Tadi Ibu sudah berkomitmen, kemudian sudah merencanakan aksinya, mengidentifikasi dan tujuan tadi sudah diutarakan ya. Semoga nanti Ibu bisa melaksanakan tujuan yang tadi Ibu sudah utarakan tadi dan bisa menemukan solusi-solusi dari Ibu sendiri. Terima kasih Pak. Yang penting adalah komitmen untuk maju Iya, memajukan. terima kasih Pak. Insya Allah Pak. Siap. Ada yang lain mungkin Ibu atau sudah cukup? Ya, insya Allah setelah saya coaching dengan Pak Gelar, alhamdulillah sudah ada pencerahan lah ya, ada pencerahan ya. Dari tadinya pusing sekali ini gimana ya, terus akhirnya menemukan oh iya mungkin dengan cara begini tadi dengan cara di perpustakaan atau tutor sebaya atau saya sendiri nanti ngajar setelah pembelajaran itu insya Allah kalau dilakukan secara rutin kontinu ya, terus kita yang ngajar itu dengan rasa ikhlas lah ya, insya Allah anak-anak itu akan berhasil dan akan mau tidak tidak segan lah atau tidak malas lagi dalam belajar membaca. Ya baik, semoga bisa berjalan dengan lancar nanti ke depannya. Baik, mungkin itu Bu sudah cukup nggih? Iya cukup Pak, terima kasih sekali Pak. Bisa berlanjut di kemudian hari, kemudian kita ketemu lagi sudah ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya Bu. Ya amin, mudah-mudahan Pak. Ya baik, terima kasih Bu Ira. Ya sama-sama, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Gelar tadi sudah selesai melakukan proses coaching. Nah, apa saja tadi yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching itu? Ya, tadi saya sudah mencoba fokus untuk menyimak aktif dalam percakapan coaching tadi ya, agar mengetahui apa tujuan dari tujuan coaching itu. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Kemudian saya juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba menggali dan mengembangkan potensi diri Kuci agar dapat merencanakan aksi dari dan mencoba untuk bertanggung jawab untuk untuk solusi permasalahan yang Kuci sedang hadapi. Ya, dari hasil pengamatan saya tadi Pak Gelar sudah mencoba membangun kemitraan dengan Koci ya, dan fokus juga aktif dalam percakapan sehingga percakapan yang berlangsung antara Koci menjadi dua arah. Kemudian Pak Gelar juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali Koci untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Gelar kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya, mungkin saya masih ingin mengembangkan kompetensi diri saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring si Koji itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri, Bu. Baik Pak, mudah-mudahan kompetensi kita dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi ya. Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Terima kasih Bu. Sama-sama.